Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yulia Fitri. Saya Nita Lestari. Kami berasal dari kelas 11 KKL 2 SMK Negeri 2 Bukit Tinggi. Kami akan menjelaskan tentang pajak penghasilan pasal 22. Selamat menyaksikan. Jadi teman-teman, sekarang kita akan belajar tentang pajak penghasilan pasal 22. Pajak penghasilan 22 merupakan cicilan tahun berjalan. Pada akhir tahun, cicilan ini akan diperhitungkan menjadi kredit. Gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya ini adalah pihak-pihak memotong pajak penghasilan pasal 22 menurut PMK 034, PMK 010/2017 ya teman-teman. Selain di pemerintah, di swasta juga terdapat pihak-pihak pemotongnya juga ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan membahas tentang objek pajak penghasilan pasal 22. Jadi, dari lampiran ini dapat dijelaskan bahwa ada beberapa jenis objek-objek pajak yang dapat kita ketahui. Jadi, tolong dibaca teman-teman. Kalau ini objek-objek yang dikecualikan ya teman-teman. Jadi, ini tidak termasuk ke dalam pajak penghasilan pasal 22. Yang kedua adalah tarif pajak penghasilan pasal 22 atas impor. Nah, cara untuk mencari pajak penghasilan pasal 22 atas impor ini, yang pertama adalah harga barang ditambah dengan harga asuransi dan ditambah dengan biaya pengiriman. Oh iya, tarifnya juga beda-beda kayak tabel yang telah disediakan berikut ya teman-teman. Nah, untuk lebih mudah memahaminya, kita langsung aja ke contoh soal ya. Nah, di sini yang pertama kita harus mencari PPh pasal 22 PT Nusantara apabila dia memiliki API, dan yang kedua kita mencari apabila dia tidak memiliki API. Nah, yang pertama tentu kita menambahkan harga barang, premi asuransi barang dan biaya pengirimannya ya. Setelah didapatkan, maka kita akan tambahkan dengan biaya masuk. Nah, setelah didapatkan hasil dari biaya masuknya, kita ubah ke bentuk rupiah ya teman-teman. Yang awalnya dari USD, kita ubah ke bentuk rupiah dengan kurs KMK, yaitu hasil dari uang USD tadi kita kalikan dengan 15.269. Nah, maka didapatkanlah hasilnya. Setelah didapatkan hasilnya, kita cari deh hasil dari PT Nusantara apabila dia memiliki API. Nah, seperti yang kita lihat di tabel tadi, kalau dia memiliki API, itu tarifnya 2,5% ya. Kalau dia tidak memiliki API, itu tarifnya 7,5%. Jadi, hasil dari rupiah tadi kita kalikan aja deh sama 2,5% dan 7,5%. Nah, kita masuk kedua yaitu pengadaan barang oleh instansi pemerintah. Nah, rumusnya tarifnya 1,5% ya. Nah, di contoh soal ini dijelaskan kalau harga barangnya yang sudah termasuk PPN itu harus kita cari terlebih dulu. Apabila dia tidak dikenakan PPN, maka harus kita kalikan dengan 100 dibagi dengan 111. Maka itulah hasil dari barang tidak termasuk PPN-nya, dan baru deh kita kalikan dengan tarif 1,5-nya. Nah, yang ketiga adalah industri tertentu ya teman-teman. Ini tarifnya juga beda-beda tergantung dari penjualan industrinya ya teman-teman. Nah, di contoh soal ini, kalau semua penjualan yang harganya sudah masuk ter PPN, kita harus kalikan terlebih dulu dengan 100, lalu dibagi dengan 111. Maka baru kita kalikan dengan berapa sih tarifnya sesuai dengan tabel tadi. Kalau dia sudah barang tersebut dijual tidak termasuk PPN, nggak perlu lagi kita kalikan dengan 100 dibagi 111. Kalau barangnya termasuk harga PPN, maka itu harus kita kalikan terlebih dulu dengan 100 dibagi 111 ya teman-teman. Nah, selanjutnya adalah pajak penghasilan pasal 22 atas produksi importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas. Nah, ini tarifnya juga beda-beda ya, tergantung dari penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumasnya.
Nah, contoh soalnya seperti ini ya teman-teman. Di sini kita lihat kalau penyerahan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumasnya, itu penyerahannya udah tanpa PPN. Nah, jadi tidak perlu lagi kita kalikan dengan 100 dibagi 111. Nah, yang kelima adalah pajak penghasilan pasal 22 atas agen tunggal pemegang merek, agen pemegang merek, dan importir umum kendaraan bermotor. Nah, ini tarifnya 0,45% ya teman-teman. Nah, contoh soalnya seperti ini ya. Di sini dikatakan kalau harganya sudah termasuk PPN lagi. Jadi harus kita kalikan dengan 100 dan dibagi 111 dulu, baru kita kalikan dengan tarifnya 0,45%. Maka dapatlah hasilnya segini. Yang keenam adalah pajak penghasilan pasal 22 atas eksportir pembelian hasil industri. Nah, ini cuma beda tarif lagi ya teman-teman. Ini tarifnya 0,25%. Nah, di contoh soal seperti ini ada keterangannya kalau harga tidak termasuk PPN. Jadi kalau harganya sudah tidak termasuk PPN, langsung aja deh kita kalikan dengan tarifnya, yaitu 0,25%. Yang selanjutnya yaitu pajak penghasilan atas komoditas tambang. Nah, ini tarifnya cuma 1,5% ya teman-teman. Contoh soalnya seperti ini. Nah, cara pengerjaannya sama seperti sebelumnya ya. Kalau ini kan harganya termasuk PPN, jadi harus kita kalikan dengan 100 dan dibagi 111 dulu, maka baru kita kalikan dengan tarifnya, yaitu 1,5%. Selanjutnya, ada pajak penghasilan atas penjualan emas batangan. Nah, ini tarifnya 0,45% ya teman-teman. Contoh soalnya tidak terlalu berbeda ya dari yang tadi. Karena ini harganya termasuk PPN, harus kita kalikan 100 dan dibagi 111 dulu, baru kita kalikan dengan tarifnya. Nah, akhirnya kita sampai di yang terakhir ya teman-teman, yaitu atas penjualan barang yang sangat mewah. Nah, kalau ini terbagi dua juga tarifnya. Yang pertama, kalau rumah dan apartemen itu tarifnya 1%, kalau pesawat, kapal pesiar, kendaraan bermotor roda 4, kendaraan bermotor roda 2, itu tarifnya 5% ya teman-teman. Nah, di contoh yang satu ini harganya tidak termasuk PPN, jadi langsung kita kalikan dengan 1% karena dia menjual rumah. Nah, dapatlah hasilnya sekian. Ya, mungkin sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.